Bila kenaikan batu bara ini terus berlangsung, maka bukan tak mungkin penerimaan negara pada tahun ini akan melampaui target. Luar biasa, harga batu bara melonjak lagi, cetak rekor lagi. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kenaikan harga batu bara diyakini akan menimbulkan dampak positif bagi kinerja emiten-emiten pada sektor tersebut. Sejumlah saham potensial pada sektor ini juga patut dicermati oleh investor. Kenaikan harga batu bara secara langsung akan mempengaruhi kinerja fundamental emiten. Penguatan harga tersebut terutama akan dirasakan oleh emiten-emiten yang memiliki porsi ekspor cukup besar. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (ABI) memastikan pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation berjalan lancar meski harga ekspor batu bara sedang menguat. Direktur Eksekutif ABI, Hendra Sinadia, mengatakan meski harga dan permintaan batu bara di pasar ekspor tinggi, para produsen batu bara yang telah memiliki kontrak penjualan dengan pengguna di dalam negeri dapat dipastikan tetap memenuhi penjualannya sesuai kontrak. Tingginya disparitas harga batu bara dengan harga patokan batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik berpotensi mendorong produsen batu bara memprioritaskan penjualan ekspornya ketimbang memenuhi kewajiban DMO, terutama perusahaan batu bara yang tidak memiliki kontrak langsung untuk pemenuhan DMO. Sepanjang tahun berjalan 2021, harga batu bara sudah melesat signifikan. Bahkan harga si batu hitam ini sudah terapresiasi 51% sejak awal tahun. Kenaikan harga batu bara ini tentunya mendatangkan keuntungan bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor batu bara. Pemerintah bahkan menyebutkan kenaikan batu bara ini telah berdampak pada lonjakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pertambangan. Tak main-main, lonjakan PNBP sektor pertambangan mineral dan batu bara ini juga disebut mencapai 50% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Ditjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Muhammad Wafid. Bila kenaikan batu bara ini terus berlangsung, maka bukan tak mungkin penerimaan negara pada tahun ini akan melampaui target. Luar biasa, itu predikat yang pantas disematkan untuk batu bara. Harga komoditas ini terus melambung hingga menyentuh rekor baru. Kemarin, harga batu bara di pasar ICE Newcastle Australia tercatat sebesar 137,75 US dollar per ton, melonjak 3,75% dibandingkan hari sebelumnya dan berada di titik tertinggi setidaknya sejak 2008. Harga batu bara menjalani rally yang seolah tanpa henti. Dalam sepekan terakhir, harga melonjak sebesar 10,39% secara point to point. Selama sebulan belakangan, kenaikannya mencapai 22,6%. Luar biasa. Ternyata, sekarang giliran permintaan batu bara yang melonjak di Eropa. Europe Energy Exchange mencatat pembangkitan listrik oleh pembangkit batu bara di Jerman naik 5% pada minggu lalu dibandingkan pekan sebelumnya, menjadi 4.318 MW. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan terjadi lonjakan sebesar 99%. Pada Mei 2021, Refinitiv melaporkan impor batu bara Jerman adalah 1,02 juta ton, melesat 47,86% dibandingkan bulan sebelumnya, dan 92,31% dari periode yang sama pada 2020. Peningkatan permintaan listrik tidak lepas dari geliat sektor manufaktur negeri Panzer. IHS Markit mengumumkan aktivitas manufaktur Jerman yang diukur oleh Purchasing Manager Index berada di 65,1 pada Juni 2021, naik dari posisi bulan sebelumnya yang sebesar 64,4. Kenaikan PMI manufaktur ini didorong oleh peningkatan produksi output, terutama barang setengah jadi. Dunia usaha menggenjot produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat pesat. Permintaan baru juga tumbuh positif. Hasilnya, lapangan kerja semakin tercipta karena kebutuhan untuk meningkatkan produksi. Bulan lalu pertumbuhan penciptaan lapangan kerja menjadi yang tertinggi sejak Januari 2018. Meski mendapat gempuran sentimen negatif dari sana-sini, harga batu bara masih tetap kuat. Meskipun cenderung dijegal di sana-sini, batu bara masih menjadi energi yang termasuk murah dan terjangkau.
Di sisi lain, pasar batubara di kawasan Asia Pasifik tetap kuat, didukung dengan kenaikan permintaan negara-negara konsumen seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Yuk simak video selanjutnya. Mega proyek bahan baku baterai RI jadi ancaman dunia. Kok bisa? Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Saat dunia berbondong-bondong melakukan transisi energi fosil ke energi terbarukan, dunia diramal akan mengalami kekurangan pasokan mineral seperti nikel, litium, dan kobalt. Pemakaian kendaraan listrik terus digencarkan dunia sehingga permintaan untuk baterai kendaraan listrik diprediksi akan melonjak. Sejumlah analis menilai peningkatan kebutuhan baterai ini berpotensi membuat kekurangan pasokan bahan baku mineral. Harga litium yang tinggi telah gagal memacu adanya investasi kapasitas baru karena harga kontrak jangka panjangnya lebih rendah. Sementara masalah pasokan kobalt adalah sebagian besar merupakan produk sampingan dari tembaga. Ini berarti keputusan investasi didasarkan pada harga tembaga. Selain itu, kebutuhan nikel bakal dipenuhi dari proyek-proyek baru yang akan segera hadir di Indonesia dan memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan demikian, kemungkinan kekurangan pasokan secara signifikan baru akan terjadi menjelang akhir dekade ini. Sejumlah komoditas mineral berpotensi kekurangan pasokan adalah litium. Baterai kendaraan listrik dapat menggunakan litium karbonat atau litium hidroksida, tetapi industri biasanya berbicara tentang litium karbonat setara LCE atau lithium carbonate equivalent yang mengandung keduanya. Berdasarkan benchmark Mineral Intelligence atau BMI dikutip dari Reuters, harga LCE di pasar spot telah naik di atas 12.000 US dollar per ton atau setara dengan 172 juta rupiah. 2 kali lipat dari level yang terlihat pada November tahun lalu dan tertinggi sejak Januari 2019. Level tersebut cukup tinggi untuk mendorong investasi meningkatkan kapasitas, tetapi kontrak tahunan atau jangka panjang yang ditandatangani pada kuartal terakhir tahun 2020 lalu dengan harga yang lebih rendah menjadi penghalang. George Miller dari BMI memperkirakan defisit LCE sebesar 25.000 ton tahun ini dan memperkirakan komoditas mineral ini akan mengalami defisit akut mulai tahun 2022. Analis Roskill Information Service memperkirakan permintaan setara litium karbonat akan meningkat di atas 2 juta ton pada 2030, meningkat lebih dari 4,5 kali lipat dari 2020. Kandungan kobalt dalam baterai juga telah berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi penjualan EV atau baterai listrik terus melonjak, sehingga permintaan untuk logam minor diperkirakan akan meningkat secara keseluruhan. Analis di Roskill memperkirakan permintaan kobalt akan meningkat menjadi 270.000 ton pada 2030 dari 141.000 ton tahun lalu. Proyek High Pressure Acid Lashing di Indonesia disebut juga akan membantu menutupi sebagian dari kekurangan tersebut. Tetapi masalahnya, kobalt itu sebagian besar merupakan produk sampingan. Sulit untuk berinvestasi dalam kapasitas spesifik kobalt karena merupakan produk sampingan. Tidak ada mekanisme di mana pasokan dapat bereaksi terhadap permintaan dan harga. Glencore mengharapkan tambang Katanga di Republik Demokratik Kongo memproduksi 30.000 ton kobalt tahun ini. CRU memperkirakan permintaan kobalt dari kendaraan listrik mencapai lebih dari 120.000 ton atau hampir 45% dari total pada tahun 2025 dibandingkan dengan hampir 39.000 ton atau 27% pada tahun 2020. Berikutnya adalah kekhawatiran mengenai pasokan nikel. Namun kekhawatiran tentang pasokan nikel untuk bahan baku baterai mereda setelah produsen Nickel Pig Iron atau NPI Cina, Tsingshan Holding Group, mengatakan akan mengubah NPI menjadi nickel matte yang dapat digunakan untuk membuat bahan kimia untuk baterai. Sekarang ada proyek dengan total 300.000 ton per tahun untuk mengubah NPI menjadi produk yang dapat diubah menjadi sulfat untuk baterai. Nikel berada di ambang super siklus, bakal ada oversupply hingga setidaknya pertengahan tahun 2020-an. Perkiraan proyek High Pressure Acid Lashing di Indonesia akan menghasilkan setara 400.000 sampai 600.000 ton nikel per tahun untuk sebagian besar dekade ini.
Pasokan nikel global diperkirakan sekitar 2,6 juta ton tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 2/3-nya akan digunakan untuk stainless steel sebagian besar di Cina. Sementara, konsumsi kendaraan listrik kurang dari 10%. Tsingshan Holding Group mengatakan pada bulan Maret akan memasok 100.000 ton nikel matte kepada pelanggan.